Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama kita mendapatkan ilmu untuk thalabul ilmi dalam rangka kajian subuh virtual edisi 186 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, hingga sampai kita umatnya yang insya Allah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Baik, yang pertama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah bergabung. Semoga kehadiran kita semua di kajian subuh virtual kali ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya akan sampaikan terlebih dahulu susunan acara untuk kajian subuh virtual kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, selanjutnya tilawah, lalu ada materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mudhar Baik yang berkaitan dengan Manawiyatul Hajj. Selanjutnya ada sesi tanya jawab dan terakhir ada penutup. Dan Alhamdulillah Ustadz sudah berada di tengah-tengah kita. Mungkin saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Muhd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk sebelum kita materi kepada Ustadz, kita sama-sama untuk tilawah agar pagi kali ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Amin ya akan Rabbal. membacakan surat Al-Kautsar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul azim. Semoga dengan diawalinya dengan membaca Al-Quran, untuk kajian kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Baik, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah materi yang sangat kita tunggu-tunggu mungkin ya bagi seluruh kaum muslimin insya Allah yang mengharapkan beribadah haji untuk menunaikan salah satu rukun Islam yang terakhir yaitu rukun Islam untuk menunaikan ibadah haji di kota Makkah insya Allah. Untuk Al-Ustaz, tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin amma ba'd. Ya Rabbi syari sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena takdir Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh barakah ini telah mengantarkan kita semuanya berada dalam Zoom dakwah dalam rangka kita mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengkaji surah Al-Hajj, yang mana surat Al-Hajj ini banyak keistimewaan-keistimewaannya. Di antaranya ayat-ayat dari suratul Hajj ini ada yang turun di siang hari dan ada pula yang turunnya di malam hari kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula
ayat-ayatnya yang turun di kota Mekah dan ada pula yang turunnya di Madinah atau yang disebut dengan Makkiyah dan Madaniyah. Ada pula di antara ayat-ayatnya yang turun tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tempat tidak sedang dalam keadaan safar, dan ada pula ayat-ayatnya yang turun saat Rasulullah dalam keadaan safar. Dan yang lebih khusus dari suratul Hajj ini bahwa ini satu-satunya surat yang di dalamnya terdapat dua ayat sajadah, yaitu pada ayat 18 ya dari suratul Hajj, dan yang kedua pada ayat ke-77. Jadi ada dua ayat sajadah di mana kita kalau membacanya dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Ini hanya terdapat di dalam suratul Hajj. Ya, satu surat yang di dalamnya ada dua kali ayat saja. Kemudian dari sisi namanya, ini menjadi surah satu-satunya surat yang penamaannya dengan nama rukun Islam. Ya, di mana tidak kita dapati dalam surat-surat yang lain yang menggunakan nama dari salah satu dari rukun Islam. Tidak ada surah As-Salah, tidak ada surah Az-Zakah, ya, tidak ada surah As-Siyam, tapi yang ada hanya suratul Hajj. Ini menandakan betapa agungnya dan betapa besarnya persoalan haji ini, sampai menjadi salah satu nama di antara nama-nama surah Al-Quranul Karim. Nah, dari namanya yang disebut dengan suratul Hajj ini, itu sudah memberikan pengertian kepada kita semuanya bahwa isu sentral dalam surat ini itu adalah tentang haji. Jadi haji ini menjadi kata kunci atau menjadi kunci untuk kemudian kita merenungkan surah yang mulia ini yang ada di depan kita semuanya, yaitu suratul Hajj. Ikhwanillah rahimakumullah. Kita lihat bahwa suratul Hajj dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah panggilannya yang ditujukan kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nas. Kita lihat di ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala memanggil semua makhluk manusia ini, ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittaqu rabbakum, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Rabb kita semuanya, Rabb seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan rizki, yang menghidupkan dan yang mematikan dan yang akan membangkitkan kembali adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya kita sebagai manusia ini untuk benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah takwa yang disebut oleh Allah taala dalam suratul Hajj ini juga memberikan sebuah makna dan pengertian serta isyarah kepada kita semuanya bahwa bekal yang paling besar yang harus dibawa oleh seorang yang akan berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah perjalanan yang mulia, yaitu perjalanan haji, adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang masalah haji ini dalam ayat yang lain Allah mengatakan al-hajju asyhurun ma'lumat, bahwasanya haji ini adalah pada bulan-bulan yang telah diumumkan, yang telah diketahui oleh kita semuanya, yang disebut dengan Ashhurul Hajj, yaitu adalah bulan Dzul Qa'dah, dari bulan dari bulan Syawal, ya. Syawal, Dzul Qa'dah dan Dzul Hijjah. Ini adalah merupakan Ashhurul Hajj, adalah miqat zamani, miqat waktu bagi orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau orang berniatnya di luar bulan ini nggak bisa, ya, karena belum masuk waktu niatnya. Jadi yang dikatakan dengan bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah.
Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman faradha fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apa yang kalian lakukan dari segala kebaikan pasti diketahui oleh Allah taala. Wa tazawwadu. Lalu Allah memesankan bahwasanya kita hendaknya memperbanyak bekal dalam kehidupan ini untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bekal yang terbaik kata Allah taala fa inna khairaz zadi taqwa, bahwasanya bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita berbicara, kita mengajak bicara orang-orang yang sedang berada di dalam kubur, ya, kalau seandainya kita bisa bicara dengan mereka, kita bertanya kepada mereka bagaimana uh, pesan mereka untuk kita semuanya yang hidup ini, maka mereka akan mengatakan bahwasanya kita yang hidup ini diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk memperbanyak bekal, dan bekal yang terbaik itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Allah taala firmankan dalam ayatnya ini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, ayat ini yang pertama kali dari suratul Hajj mengingatkan kita akan bekal utama kita dalam hidup ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat pertama dari suratul Hajj menggambarkan, mengingatkan kepada kita semuanya akan peristiwa yang sangat agung, yang sangat besar, yaitu peristiwa kiamat. Di mana kita tahu bahwasanya kiamat itu ada dua, ya. Ada kiamat kecil, yaitu adalah sakaratul maut, yang akan dirasakan oleh setiap insan. Setiap manusia pasti merasakan sakaratul maut. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan, wajahat sakratul maut bil haq. Kata Allah, pasti datang sakaratul maut itu dengan benar. Dzalika ma kunta minhu tahid. Di mana kita semua tidak bisa lari, tidak bisa menghindar dari sakaratul maut. Ya, sebuah kita akan menghadapi sakaratul maut ini. Kita semuanya akan mati. Ya, orang yang berhaji itu luar biasa. Sebelum dia melaksanakan ibadah hajinya, setelah dia berada di miqat yang telah ditentukan, tempat di mana dia memulai niatnya, sebelumnya dia telah mempersiapkan dirinya. Ya, ini karena perjalanan ilallah. Ini rihlah ilallah, haji ini adalah merupakan perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia persiapkan dirinya dengan bekalnya yang halal, ya, dan dia bersihkan dirinya, dia mandi terlebih dahulu sebelum dia berniat ihram umrah, ihram haji. Dia dia bersihkan dirinya terlebih dahulu, dia mandi betul-betul, dia bersihkan dirinya, dan ini menggambarkan bagaimana kita nantinya akan dimandikan. Ya, kita akan dimandikan, kemudian kita menggunakan pakaian ihram yang itu tak ubahnya adalah merupakan kain kafan kita yang akan membalut tubuh kita, sekujur tubuh kita. Setelah kita dimandikan, kita ditutup dengan kain kafan. Kemudian kita diangkut ke kendaraan, dan itu taubahnya adalah merupakan keranda besar yang akan mengangkut kita. Ya, ini mengingatkan akan peristiwa kematian. Ini maknawiyah yang harus kita hadirkan saat seseorang itu melaksanakan ibadah umrahnya atau ibadah hajinya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Allah mengingatkan tentang peristiwa kiamat tadi. Yang saya katakan ada kiamat kecil yang pasti dialami setiap orang, yaitu sakaratul maut. Ya, sakitnya kematian yang sangat luar biasa dirasakan oleh manusia ini. Tetapi sebuah kabar gembira bagi kita sekalian bahwa sakaratul maut yang dirasakan oleh seorang mukmin itu akan menjadi pelebur akan dosa-dosanya. Kalau seorang mukmin ini nggak dibersihkan dosanya di saat dia hidupnya, maka dia akan dibersihkan bisa jadi saat dia mengalami atau merasakan sakaratul maut, sakitnya kematian. Jadi sakitnya kematian bagi orang mukmin ini adalah menjadi pelebur atas dosa-dosanya yang belum terampuni. Dan hanya sekali itu dia akan merasakan sakitnya mati orang mukmin ini ketika dicabut nyawanya.
Berbeda dengan orang kafir. Pertama, kalau bagi orang kafir sakaratul maut itu menjadi azab, ya dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhriju anfusakum, kata Allah taala di surat Al-An'am, di saat yatawaffal ladina kafaru, ya di saat malaikat itu mewafatkan orang-orang kafir ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya bahwa malaikat itu memaksa mereka, akhriju anfusakum, keluarkan diri kamu, nafas kamu keluarkan, ya. Tentunya tidak bisa manusia mengeluarkan nafasnya. Mereka mendapatkan azab yang sangat luar biasa, dipukul oleh malaikat, ya, wajah mereka, pantat mereka dipukul oleh malaikat, digebukin oleh malaikat. Jadi sakaratul maut itu menjadi azab bagi mereka. Dan mereka akan merasakan sakitnya kematian bukan hanya saat dia sedang dicabut nyawanya oleh malaikat, tapi juga dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 12. Bahwasanya mereka ketika disiksa di dalam api neraka, Allah Ta'ala mengatakan, yatajarra'uhu. Orang yang sedang disiksa dalam api neraka itu dipaksa untuk minum dengan minuman-minuman yang telah disediakan bagi mereka dari air yang sangat panas, nanah yang mendidih, darah, dan lain sebagainya. Itu dipaksa untuk minum kepada mereka. Kata Allah Ta'ala, yatajarra'uhu. Dia berusaha meneguknya. Tapi apa yang terjadi? Ikhwafillah rahimakumullah. Wala yakadu yusiruhu. Kata Allah Ta'ala, dia tidak bisa menelannya. Dan ketika dia menelan air yang sangat panas itu, maka ususnya akan menjadi berantakan, akan putus semua ususnya ketika dia minum dari air yang sangat panas itu. Itu sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di surat Muhammad, kata Allah Ta'ala, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka diberi minum dengan air yang panas, maka putuslah usus-usus mereka. Nah itulah yang akan mereka rasakan. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Yatajarra'u wa la yakadu yusiruhu. Di situ Allah kemudian mengatakan wa ya'tihil maut, dan akan datang kematian. Nah, tentunya mereka tidak akan mati. Apa yang datang pada mereka saat mereka disiksa oleh Allah dalam api neraka? Yang datang pada mereka adalah sakitnya kematian. Jadi sakitnya kematian mereka akan rasakan. Ya, di saat mereka berada dalam dalam api neraka, dia akan merasakan sakitnya mati itu. Wa ya'tihil maut, kata Allah. Datang padanya sakitnya kematian. Dari mana? Min kulli makan, dari semua tempat. Para ulama tafsir mengatakan min kulli makan, yakni dari semua anggota tubuhnya akan merasakan sakitnya sakaratul maut itu, sakitnya kematian itu. Dari kepalanya, tangannya, perutnya, kakinya, semuanya datang sakitnya kematian itu dirasakan oleh seorang yang sedang disiksa dalam api neraka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Wa ma huwa bimayyit, kata Allah Ta'ala, yang merasakan sakitnya kematian pada saat itu, saat disiksa dalam api neraka, dia tidak bisa mati-mati. Ya, wa ma huwa bimayyit, karena kematian sudah tiada pada di akhirat kelak. Nah, itulah sakaratul maut, bedanya ya, yang dirasakan oleh orang mukmin dengan yang dirasakan oleh orang kafir. Kemudian yang kedua, kiamat yang besar. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ini di ayat 1, ayat 2, ya. Allah taala mengingatkan tentang peristiwa kiamat. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Kata Allah taala bahwasanya terjadinya gempa di hari kiamat itu adalah gempa yang besar. Syai'un 'adzim adalah peristiwa yang besar. Ini yang mengatakan besar Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, di mana gempa pada saat itu terjadi bukan bersifat lokal saja tapi menyeluruh. Kana syarruhu mustatira, kata Allah. Jadi kejadian di hari kiamat, bencana di hari kiamat itu bencana yang melanda semua tempat. Kana syarruhu mustatira. Nah, eh, Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat ini. Di mana Allah mengatakan yauma tarawnaha, di mana engkau melihat peristiwa itu, di hari itu kata Allah, tadhalu kullu murdi'atin amma arba'at. Setiap ibu yang menyusui anaknya, di mana tidak ada seorang ibu yang lupa dengan anaknya, apalagi saat menyusuinya dalam peristiwa apapun yang terjadi,
Ya, tetapi dalam peristiwa yang sangat dahsyat ini ibu menjadi lupa, menjadi lalai akan anaknya yang disusui. Mereka lupa bahwa dia sedang menyusui anaknya. Terlepas jatuh itu anaknya dari pangkuannya karena dahsyatnya peristiwa yang terjadi di hari kiamat itu. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Setiap wanita yang hamil serentak gugur. Watarana sukara, pada saat itu kau melihat manusia berjalan sempoyongan seakan-akan mereka dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka tidak mabuk kata Allah, walakinna adzaballahi syadid. Nah, orang yang melaksanakan ibadah haji ini akan menyaksikan bagaimana berjubelnya manusia, ya, sesatnya manusia, di mana berkumpul di suatu tempat mereka seakan-akan tergiring, ya, di tanggal 8 yaitu hari Tarwiyah. Di antara mereka ada yang bergerak ke Mina, ya. Itu kalau kita mengikuti hajinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka di tanggal 8 di hari Tarwiyah itu mereka keluar dari tempat-tempat mereka, ya, tempat-tempat transit mereka. Mereka sudah berniat ihram haji, kemudian mereka menuju Mina. Dari Mina, di Mina mereka menunggu sampai keesokan harinya di tanggal 9. Ya, di tanggal 9 yaitu yang disebut dengan hari Arafah, mereka berangkat menuju padang Arafah, ya, mereka bersama-sama. Nah, kita melihat ini pemandangan yang luar biasa. Mereka semuanya berbondong-bondong, ya, itu menunjukkan seakan-akan ini terjadi peristiwa kiamat, ya, seakan-akan mereka sedang dibangkitkan dari kuburnya, ya, mereka itu digiring ke satu tempat. Mereka berada seakan-akan di waktu wukuf di Arafah di tanggal 9, ya, mulai sejak zuhur mereka wukuf di Arafah, itu gambaran akan mahsyar. Ya, bagaimana mereka berkumpul semuanya. Bahkan kalau di hari kiamat nanti dalam keadaan telanjang. Ya, kata Rasulullah SAW, manusia dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan ufatan, auratan, ya. Dalam keadaan nggak beralas kaki. Dalam keadaan mereka telanjang. Ya. Itu menggambarkan. Jadi peristiwa di hari Arafah, mereka sedang berkumpul semuanya. Kemudian di malam harinya mereka menuju ba'da maghrib, ya, mereka menuju Musdalifah, mereka mabit di Musdalifah setelah seharian dalam keadaan capek mereka. Kemudian di saat mereka bangun dari tidurnya, mereka tidur dengan kain kafannya, ya, dengan kain ihramnya, mereka tidur di atas tanah, mereka berbaur dengan tanah. Itu mengingatkan mereka akan peristiwa kematian, akan peristiwa hari kiamat, dan meringatkan juga kepada mereka akan an-nusyur, akan al-ba'ats, akan kebangkitan. Jadi mereka di saat bangun dari tidurnya di mana di Muzdalifah, ya, ketika mereka bangun dari tidur mereka setelah mabit di Muzdalifah, itu seakan-akan mereka sedang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dari kubur mereka. Mereka bangun dalam posisi mereka berpakaian ihram, ya. Makanya Allah Ta'ala di surat Al-Hajj ini mengatakan, ya ayuhan nas, kata Allah itu di ayat berapa ya? Di ayat 4-nya mungkin, ya. Atau di ayat 6. Coba antum melihat, ya, Qur'annya. Di situ Allah Ta'ala mengatakan, ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'si. Kata Allah Ta'ala, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'ts. Di ayat 5, di ayat 5, ya, bukan ayat 4, bukan ayat 6, tapi ayat 5. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah, in kuntum fi raibin minal ba'si, kalau kalian ragu dengan adanya kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya kami ciptakan kalian dari tanah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yang sedang melaksanakan haji itu dia akan berbalut dengan kain ihramnya di tanah, ya. Itu mengingatkan kita bahwa kita semuanya dicipta dari tanah. Kemudian setelah itu mereka bergerak, ya, menuju Mina untuk melempar jamarat, ya. Itu semuanya mengingatkan pada kita sekalian akan akan peristiwa hari kiamat, kematian dan kebangkitan. Ikhwanillah rahimakumullah. Kemudian di ayat ke-7 dari surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan wa anna sa'ata la atiyatun la raiba fiha. Bahwasanya kiamat, kata Allah Taala, itu pasti
Atiyatun pasti datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan yang kedua Allah Ta'ala mengatakan wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan membangkitkan semua yang ada di dalam kubur. Jadi demikian rahimakumullah, kita melihat bagaimana pengaruh dari atau bekas ya asar yang akan membekas pada diri seorang yang berhaji. Asarun ini adalah merupakan salah satu bekas yang akan menjadi apa? Yang akan menterbiah, yang akan menterbiah umat umat Islam baik secara pribadi ya, secara berjamaah. Mereka semuanya ditarbiyah dengan yaumul akhir, ditarbiyah mereka dengan adanya hari akhirat untuk menyiapkan dirinya mereka untuk kehidupannya setelah kematiannya dan bagaimana umat ini kemudian benar-benar mendapatkan tarbiyah ilahiyah, tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus ingat akan kematian, akan hari akhirat, akan kiamat dan kebangkitan. Nah, kemudian akhwafillah rahimakumullah dimulai dari ayat 26 ya, kalau antum buka di ayat 26 sampai ayat 37 dari suratul Hajj. Nah, di situ Allah taala baru menyebutkan tentang manasik haji ya. Allah taala mengatakan wa id bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Di saat kami memberikan tempat, kata Allah, ingatlah ketika kami memberikan tempat untuk Nabi Allah Ibrahim, ya suatu tempat yang sangat mulia, makan al-bait, dengan pesan dari Allah Ta'ala, Allah tusyrik bi syai'an, agar engkau tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan apapun. Oleh karenanya, syiar yang senantiasa dikumandangkan oleh orang yang sedang berumrah atau berhaji adalah syiar-syiar talbiyah. Ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata wal mulk la syarika laka, la syarika lak ya. Ini kalimat-kalimat talbiyah, kalimat-kalimat tauhid yang menyatakan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala kemuliaan, kekuasaan, segala puji adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Allah tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit-taifina wal qa'imina wa wal qa'imina wal ruk'is sujud ya. Pesan dari Allah Ta'ala agar terus menjaga kesuciannya, menjaga kesucian dirinya, tempatnya, ya, menjaga kesucian rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi orang-orang yang salat, yang berdiri, yang ruku dan sujud. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan juga wa'adzin memerintahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk mengumumkan kepada manusia bil hajj untuk berhaji yaitu maka mereka nantinya akan datang pada kamu. Jadi itu ayat-ayat yang kemudian berbicara tentang manasikul hajj sampai pada ayat 32 ya, itu puncaknya pada ayat 32 dari suratul hajj. Di situ Allah taala mengatakan dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan demikian itu kata Allah Ta'ala, barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena ini semuanya syair, apa yang dilakukan oleh seorang yang berhaji, semuanya adalah merupakan syiar, yaitu tanda bahwa dirinya seorang yang muwahhid, seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dimulai dia dari persiapannya sampai dia niat, sampai dia melakukan manasik-manasik haji, baik dari umrahnya sampai hajinya, itu semuanya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan syiarnya Allah ya, dari tawaf, sa'i, kemudian melempar jumrah, wukuf di Arafah dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah merupakan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, hendaknya kita ini mengagungkan syiar-syiarnya Allah dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa kata Allah yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, fa innaha min taqwal qulub. Itu adalah merupakan bukti dan tanda ketakwaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita besarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melepaskan semua kebesaran-kebesaran diri kita, ya.
kita hanya menyatakan bahwasanya yang maha besar, yang maha agung adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah rahasia, ya, inilah rahasia di saat kita sedang melaksanakan ibadah haji, kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, adanya taklimat dari Allah yang semuanya telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita harus melakukannya dengan disiplin, ya, dengan teliti agar haji kita tidak rusak, ya, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan tawafnya 7 kali, memutari Hajar Aswad, ya, memutari Ka'bah dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad. Kemudian dia melaksanakan banyak, ya, manasik-manasik yang lainnya dari manasik umrah dan manasik hajinya yang kadang kita nggak tahu akan hikmahnya, ya. Ini memang merupakan min umur ta'abbudiyah, perkara-perkara di mana menguji ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita melaksanakannya walaupun kita tidak tahu akan hikmahnya, ya, karena memang menguji ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan puncak dari penghambaan seorang hamba dan ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan pelatihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang mukmin sudah benar-benar dia tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dari syariat haji dengan semua manasik-manasiknya, insya Allah itu akan menjadikan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, di ayat 38, 39 suratul Hajj ini berbicara tentang masalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah selesai Allah taala membicarakan manasik-manasik haji, ya, dari ayat 26 sampai 37, langsung dilanjutkan di ayat 38, 39-nya, bahkan 40-nya pula. Di situ Allah taala berbicara tentang jihad, di mana Allah taala mengatakan innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Bahwasanya Allah taala terus akan membela orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bahwasanya Allah taala Maha Kuasa untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala juga berfirman, "Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Bahwasanya diizinkan. Ini SK pertama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin untuk melakukan perlawanan, ya, atas kezaliman-kezaliman yang telah menimpa mereka, yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang mukmin diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perlawanan. Udina, diizinkan kata Allah, lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan bahwasanya Allah taala Maha Kuasa untuk memberikan pertolongannya kepada mereka. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, al-hajj wal jihad, ya, haji dengan masalah jihad ini sangat erat sekali, ya, karena memang ia adalah merupakan jihadnya seorang wanita, ya. Haji ini adalah merupakan jihadnya seorang wanita, dan di dalam haji ini Allah Subhanahu wa taala betul-betul melatih kedisiplinan kita, ketundukan kita, kesiapan kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya diharapkan nantinya seorang yang berhaji ini setelah pulang dia benar-benar selalu siap untuk sami'na wa ata'na. Syiar dia selalu dengan perintah Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah taala, dia selalu siap mengatakan labbaik ya Allah. Aku siap, ya, mendatangi apa yang diperintahkan. Labbaik, labbaik, nggak ada lain syiarnya. Syiarnya selalu siap. Dia siap melaksanakan apa yang diperintahkan Allah taala. Sampai dia harus mengorbankan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, hartanya, jiwanya di jalan Allah, dia siap. Ini adalah tarbiyah jihad. Ini adalah merupakan wajib militer, ya, bagi seorang muslim.
Jadi haji adalah merupakan tarbiyah jihadiyah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim di mana dia harus berkorban, ya, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanah airnya, ya, demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semuanya dia, ya, ini dalam rangka perjalanan jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang yang mati dalam perjalanan haji ini sangat mulia sekali. Dia nanti akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan dia bertalbiyah. Ya, dia dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan dia dengan pakaian ihramnya. Ya, ini merupakan apa namanya, al-maut, al-syahadah, ya, mati, dia mati syahid. Ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala orang yang berhaji. Karena memang haji ini adalah merupakan tarbiyah jihadiyah. Jadi kalau ada orang berhaji kemudian ceritanya yang senang-senang saja, ya, dia ceritakan ya santai-santai di sana, itu menunjukkan bahwasanya pelaksanaan hajinya mungkin dia tidak benar-benar mengikuti manasiknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat luar biasa, ya. Saya katakan tadi dari tanggal 8 tarwiyah itu ke Mina, dari Mina ke Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, kemudian di Mina di tanggal 9 apa di tanggal 10 Rasulullah SAW melempar jumrah Aqabah, ya, di waktu duha. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyembelih, setelah menyembelih mencukur, ya, yang merupakan tahallul kecil bagi orang yang berhaji. Setelah dia mencukurnya sudah boleh dia melepas baju ihramnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan di tanggal 11-nya melakukan lemparan jamrah pula, dari jamrah ula, wusta, dan aqabah. Begitu juga di tanggal 12-nya sama, ya, cuma waktunya yang berbeda, yaitu setelah zawal, setelah zuhur, melakukan lemparan terhadap 3 jamrah. Kemudian di tanggal 12-nya juga demikian. Kemudian di tanggal 13-nya, ya, Nabi SAW sampai tanggal 13 beliau melakukan melempar jamrah. Tapi bagi jamaah misalnya di tanggal 12 dia langsung mau apa namanya ke Mekah untuk tawaf ifadah dan sa'i, itu diperbolehkan, ya, asal dia keluar dari batas-batas Mina sebelum maghrib. Tapi kalau sebelum maghrib apa namanya sampai maghrib dia belum keluar, maka dia harus menunggu sampai tanggal 13-nya, dia mengambil nafar sani, dia melakukan lemparan lagi jamrah ula, wusta, dan aqabah. Setelah itu Rasulullah SAW kemudian baru bergerak ke Mekah. Namun beliau sebelum masuk kota Mekah beliau singgah terlebih dahulu. Setelah itu baru beliau di tanggal 14-nya insya Allah, ya, Rasulullah SAW melakukan tawaf ifadah di tanggal 14-nya. Ya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah. Jadi bagaimana haji ini memang merupakan syiar akan ketundukan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di semua perjalanannya, ya, dalam semua perjalanan-perjalanan yang dia telusuri, dia akan menyaksikan bahwasanya semua alam semesta ini mereka semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala di ayat di ayat sajadah yang pertama, ya, di ayat sajadah yang pertama di ayat 18 insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam tara, tidakkah kamu lihat, kata Allah taala, ya betul di ayat 18, ya, alam tara, tidakkah kamu lihat Allah, bahwasanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah taala itu yasjudu lahu, bersujud kepada Allah taala, man fis samawat, semua yang di langit, wa man fil ard, dan semua yang di bumi, wasyams, matahari, wal qamar, bulan, wal nujum, dan bintang-bintang, wal jibal, dan gunung-gunung, wasyajar, dan pohon, wal dawab, binatang-binatang, binatang-binatang, wa kathiru minan nas, dan banyak dari manusia, wa kathirun haqqa alaihi al-adab, wa man yuhinillah fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha. Jadi semua alam semesta ini tunduk, semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang berhaji itu sedang wukuf di Arafah, yang bertasbih kepada Allah taala bukan hanya dirinya, bahkan dirinya itu hanya merupakan salah satu butir di antara butiran-butiran debu
yang bertasbih kepada Allah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah alam semesta ini semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini adalah makhluk minoritas ya di tengah-tengah alam semesta yang sangat banyak ini yang semuanya bersujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau manusia tidak mau kemudian menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mengatakan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur kepada Allah, siapa yang nggak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala nggak butuh dengan seluruh alam ini, apalagi dengan manusia yang hanya segelintir ya dari mayoritas makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak ini. Ya, apalagi hanya manusia. Allah taala nggak butuh. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dari semua alam kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, salah satu mutiara juga yang perlu kita renungkan ya, yang kita perlu renungkan di dalam suratul Hajj ini di mana saya katakan di awal tadi bahwa saya dalam suratul Hajj ini terdapat 2 kali sujud ya, terdapat 2 kali sujud tilawah. Itu di ayat 18 dan ayat 77. Itu menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita sekalian, ini adalah merupakan salah satu misi kehidupan kita. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 77 yang merupakan ayat sajadah yang kedua dari surat Al-Hajj. Di situ Allah taala menjabarkan akan misi kehidupan seorang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u. Kita senantiasa ruku kepada Allah. Dan ruku ini adalah merupakan simbol ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini ruku merupakan ibadah satu-satunya yang ada dalam Islam. Nggak ada praktek ruku dalam ibadah-ibadah yang lain, itu tidak ada. Oleh karenanya seorang muslim tidak boleh menundukkan badannya seperti orang meruku kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak boleh. Ya, ini ruku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wasjudu, dan sujudlah. Nah, sujud di dalam setiap rakaat dalam salat kita itu ada 2 kali sujud. Di mana dalam setiap rakaat itu yang lainnya dari rangkaian sholat yang kita lakukan hanya sekali semuanya. Berdiri sekali, baca Fatihah sekali, ya, baca surat dan setiap rakaatnya sekali, ruku sekali, i'tidal sekali. Yang 2 kali adalah sujud. Karena memang sujud ini adalah merupakan apa namanya ibadah yang sangat besar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tempat ibadah yang dibangun secara khusus ya disebut dengan masjid. Ya, dia nggak disebut dengan makom tempat berdiri, dia nggak disebut dengan marka tempat ruku, tapi disebut secara khusus adalah masjid tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Warka'u wasjudu. Kemudian Allah taala mengatakan wa'budu rabbakum. Dan taatlah kalian, tunduklah kalian, beribadahlah kalian. Beribadah kepada Allah taala bikulli mutatallabatiha. Ya, beribadah kepada Allah dengan semua tuntutan-tuntutan ibadah, dan tuntutan ibadah itu ada 2, yaitu kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu rabbakum. Kemudian Allah taala menyuruh kita secara aktif dan proaktif untuk kemudian kita menciptakan dan memproduksi segala kebaikan. Kata Allah taala waf'alul khair, dan buatlah, ciptakanlah, produksilah segala kebaikan. Waf'alul khair. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan itu jati diri kita. Jangan kita terus-terusan menjadi konsumen kebaikan dari orang lain. Ya, kita ini lupa akan perintah Allah taala waf'alul khair. Apa yang kadang-kadang kita harus kita sadari ya, HP yang kita pegang ya, itu merupakan apa kita menjadi konsumen dari kebaikan orang lain. Harusnya kita yang memproduksi ya. Waf'alul khair, produksilah banyak kebaikan kata Allah taala. La'allakum tuflihun, agar kalian sukses, agar kalian menang. Ya, Allah taala menyuruh kita agar terus orang mukmin ini memproduksi kebaikan. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, oleh karenanya ayo kita yang belum diberi kesempatan mungkin oleh Allah taala, yang belum diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji, ada 2 rahasia yang perlu kita ketahui. Kenapa kadang-kadang para ulama mereka itu dengan mudah bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji sekalipun mereka secara nisab malinya belum nyampe ya,
Mereka belum punya sejumlah uang untuk mereka jadikan bekal untuk berangkat ibadah haji atau umrahnya. Tapi mereka dengan mudah. Ada dua rahasianya. Yang pertama adalah kita harus kuasai ilmunya terlebih dahulu. Karena memang al-ilmu kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Karena ilmu itu sebelum kita mengucapkan dan sebelum kita berbuat. Jadi pertama kali adalah ilmu yang harus kita kuasai dulu. Kita ilmui dulu. Itu yang pertama. Nah, ketika kita sudah mengilmuinya, maka kita punya tanggung jawab setelah kita mengilmuinya adalah mengamalkan. Nah, di saat itulah kemudian setelah kita mengilmuinya, kita bilang sama Allah. Kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, yang menyuruh aku untuk mengilmui ini adalah Engkau ya Allah. Dan yang menyuruh aku untuk mengamalkan apa yang telah aku ilmui adalah Engkau ya Allah. Maka berilah aku kemampuan untuk dapat melaksanakan apa yang aku ilmui ya Allah. Apa yang sudah aku pelajari ya Allah. Nah ini rahasianya. Ya, rahasianya. Allah kemudian akan memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat mengamalkan apa yang kita ketahui. Karena Allah Ta'ala yang memerintahkan. Rasulullah SAW yang selalu memerintahkan kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Makanya di saat itulah kita minta kepada Allah untuk diberikan kemudahan mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Itu rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang kota Mekah, tentang kota Madinah ini. Allah Subhanahu wa taala selalu menggunakan isyarah dengan isyarah hadza yang menunjukkan isyarah lil qarib, ya, yang menunjukkan arti dekat. Walaupun bagi Allah Ta'ala tentunya sama saja semua tempat itu. Nggak ada yang jauh dan dekat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya semuanya sama. Kalau bagi Allah Ta'ala. Beda dengan kita. Ya, bagi kita sekalian. Nah makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan isyarah ya kepada kita sekalian dalam sumpah-sumpahnya ketika mengatakan la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah kata Allah dengan negeri ini yaitu kota Mekah, tempat turunnya Al-Qur'an, tempat kelahirannya Nabi Muhammad dan kota Madinah ya tempat turunnya Al-Quran dan tempat hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Allah Taala bersumpah dengan kota Mekah dan kota Madinah, Allah Taala menggunakan kata had, watin, wazaitun, waturi sinin, wahadzal baladil. Ini rahasia yang kedua bahwa kita harus memandang dengan hati kita kota Mekah, kota Madinah ini dekat. Wabillahi. Jangan kita lihat, kita pandang ini jauh kota Mekah, ya jauh kota Madinah, jangan. Tapi kita lihat kota Mekah, kota Madinah ini dekat. Dan kita mendambakan ada kerinduan, ya, ada kerinduan kita di dalam hati kita untuk sampai ke kota turunnya Al-Quran, ke kota lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, inilah dua rahasia yang mungkin harus kita rasakan ya, harus kita amalkan sehingga ini menjadi sebab insya Allah nantinya untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke kota Mekah dan Madinah. Jadi ikhwatul rahimakumullah, suratul Hajj ini adalah merupakan pemberian Allah taala buat kita semuanya agar kita sebelum melaksanakan ibadah haji oleh Allah diajak rekreasi dulu, rekreasi ilmiah, ya, rekreasi hati, rekreasi ruhi, rekreasi perasaan kita melalui ayat-ayat dalam surat Al-Hajj di mana ini semuanya menggambarkan akan ibadah haji yang dilakukan oleh seorang muslim saat melaksanakan ibadah haji dan umrahnya. Jadi kita sebelum berhaji kita diajak rekreasi dulu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat dalam surat Al-Hajj ini. Mudah-mudahan ikhwah fillah rahimakumullah ini mungkin sebagai pengantar ya renungan kita akan banyak maknawiyatul hajj yang harus kita rasakan ya di saat apa namanya kita menyentuh Hajar Aswad ya kita mengingat ini batu yang pernah dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan kita berbaiat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika kita menyentuh Hajar Aswad ya itu menggambarkan banyak hal yang maknawiyah yang bisa kita hadirkan di saat kita melaksanakan ibadah umroh dan haji. Demikian mungkin sekilas apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa untuk materi yang sudah disampaikan oleh Al Ustadz. Sangat spesial sekali terutama di surat Al-Hajj ini begitu yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz.
Mungkin ada sedikit rangkuman yang sudah disampaikan. Ya, yang pertama itu tadi sudah disampaikan bahwasanya surat Al-Hajj itu terdiri dari ayat yang makiyah dan madaniyah. Lalu juga surat Al-Hajj ini adalah salah satu surat yang terdapat dua ayat sajadah, yaitu terdapat di ayat 18 dan ayat 77. Dan surat Al-Hajj ini hanya satu eh, surat yang dinamai oleh rukun Islam, yaitu surat Al-Hajj atau haji seperti itu. Dan tadi juga ada beberapa kandungan yang terdapat dalam surat Al-Hajj tadi. Di ayat pertama itu ternyata Masya Allah banyak sekali kandungannya yang berkaitan dengan haji dan juga hari kiamat. Bahwasanya ada sekali ada ayat-ayat maknawiyah yang terkandung di dalam ayat satu tersebut. Bahwasanya seperti hari kiamat atau kiamat sugro itu diibaratkan seperti haji, kayak sebelum melaksanakan haji itu kita harus membersihkan diri, lalu kita mengenakan ihram seperti mengenakan kain kafan, dan diakhiri dengan tahallul, masya Allah. Dan juga ada juga perintah haji yang terdapat dari ayat 26 dan ayat sampai dengan ayat 37. Masya Allah, luar biasa yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Semoga yang sudah disampaikan menjadikan ilmu bermanfaat bagi kita dan juga keberkahan bagi kita semua. Mungkin selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan bisa langsung menanyakan dengan membuka mikrofonnya dan bisa juga diketik melalui kolom chat. Maka para jamaah jika mendapati atau ada sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan surat Al-Hajj, dipersilahkan. Mungkin sambil menunggu, saya izin bertanya, Ustadz ya. Mungkin tadi Ustadz sudah menyampaikan bahwasannya eh, ibadah haji ini tuh sangat ibadah yang utama gitu, salah satu ibadah yang utama bagi kaum muslimin. Akan tetapi mungkin yang terjadi pada saat ini ibadah haji itu tidak mudah gitu untuk didatangi. Kalau sekarang kita di Indonesia itu kan ketika mendaftar haji mungkin berangkatnya sekitar 10 atau 20 tahun ke depan. Nah, itu bagaimana tuh Ustadz? Ada tidak solusi atau pahala nih yang setara dengan haji gitu? Jadi kita tuh ketika menunggu itu tuh tidak hilang pahala hajinya, bahkan kita tuh mendapatkan eh, pahalanya juga seperti itu. Ada tidak tuh Ustadz? Ya, baik. Eh, pertama, niat. Ya, niat itu harus kita pasang. Karena seorang yang sudah falau sadaqullah, kata Allah Ta'ala dalam sebuah ayatnya, Allah mengatakan falau sadaqullah, kalau orang itu berniat dengan benar, dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, lakana khairan, maka itu menjadi satu kebaikan bagi orang yang berniat tadi. Jadi kita ini yang belum punya kesempatan atau masih dalam masa menanti, ya, itu yang harus kita pasang selalu adalah niat. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita sekalian, la hijrata ba'dal fatah, walakin jihadun wa niyatun. Nah, selain niat, itu ada jihad, ada usaha. Ya, bukan hanya niat saja. Rasulullah SAW menyebutkan dua hal, jihadun wa niyah. Harus ada perjuangan, ada usaha, wa niyatun dan niat. Nah, insya Allah jihad-jihad kita dalam kita mencari nafkah kita misalnya, itu diniatkan ke situ. Kita punya niat ketika kita mencari nafkah ini juga kita berniat untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mencari harta ini, mencari dunia ini, kita tidak akan dikatakan sebagai thalibud dunia, sebagai orang yang mencari dunia, ya. Semata enggak, tapi kita akan menjadi tulabul akhirah, menjadi orang yang mencari akhirat kalau kita niatnya untuk itu. Jadi ayo, makanya kita dalam raker-raker kita yang kita lakukan ini, dalam usaha-usaha yang kita buka ini, ketika kita melakukan raker, hendaknya kita menentukan omset itu adalah pertama kali adalah berapa zakat kita. Itu yang harus kita tentukan dulu. Berapa zakat kita. Itu tujuannya apa? Agar kita nggak disebut sebagai orang yang mencari dunia. Kalau yang kita tentukan pertama kali berapa zakatnya perusahaan ini. Ya, berapa zakat saya yang harus saya keluarkan dalam tahun ini? Itu yang harus dia tentukan dulu. Baru dari target zakatnya itu dia turunkan dalam omset-omset tadi, ya. Perolehan-perolehan
dalam tahun ini yang harus dia dapat. Saya katakan orang yang seperti itu insya Allah dia tidak termasuk tulabud dunia, tapi termasuk tulabul akhirah, orang yang mencari akhirat. Jadi itu jihadun wa niyah. Ya. Yang kedua, kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan man jahaza ghazian faqad ghaza. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan siapa orang yang menyiapkan orang yang berperang itu dianggap oleh Rasulullah SAW dia telah berperang. Nah makanya kita ini kalau kita sudah berniat, kita sudah berusaha, itu harus ada langkah yang pasti ya, langkah yang aplikatif ya, langkah yang nyata. Ya misalnya kita menabung, ya kita menabung sudah mulai menabung. Nah insya Allah setiap kita menabung dengan niat kita untuk berhaji, nah insya Allah itu semuanya dicatat sebagai kebaikan-kebaikan yang akan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian karena juga yang disyariatkan bukan haji saja, tapi Allah Ta'ala mengatakan wa atimul umrata wa atimul hajja wal umrata lillah. Kata Allah sempurnakan haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya kalau belum kita bisa berhaji, ya kita bisa melaksanakan umrahnya dulu. Yang juga merupakan satu kewajiban bagi kita. Tapi yang sudah berumrah, ya sebaiknya dia sudah memproyeksikan untuk hajinya yang sudah umroh. Ya, dia bisa memproyeksikan untuk hajinya. Tapi kalau yang belum berumroh, ya dia bisa berumroh dulu. Kalau memang dia secara hitung-hitungan masih lama ya dan kita nggak tahu nyampe nggak umur kita, ya kita bisa berumroh dulu melaksanakan salah satu kewajiban juga yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada amalan-amalan yang sangat istimewa seperti misalnya sholat sunnah syuruk gitu ya atau isyraq di mana orang kita ketika selesai sholat subuh kita nggak keluar dari tempat sholat kita menunggu sampai terbitnya matahari kemudian kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yaitu sholat sunnah isyraq di mana fadilahnya itu sangat besar ya fadilahnya sangat besar dikatakan fadilahnya itu apa seperti umroh ya seperti umroh dan haji kalau nggak salah ya tamatan dengan sempurna itu. Nah, itu fadilah. Kemudian yang kedua, umrah di bulan Ramadan. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang berumrah di bulan Ramadan itu kahajjatin mak. Seperti berhaji bersama Rasulullah SAW. Jadi luar biasa, umrah di bulan Ramadan itu fadilahnya seperti haji bersama Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu beberapa hal yang mungkin yang juga menjadi pilihan-pilihan kita untuk bisa kita jadikan alternatif. Demikian insyaallah. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari salah satu jamaah virtual. Pertanyaannya yaitu, Ustadz, bagaimana tentang badal haji untuk orang tua yang semasa hidupnya itu belum haji? Mohon dijawab Ustadz. Ya, terkait dengan badal haji ini ada tiga pendapat yang ada tiga pendapat. Yang pertama, yang sama sekali tidak membolehkan, ya karena dia berdasarkan wa an laisa lil insani illa ma sa'a bahwa saya manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan gitu ya ini yang kemudian ada yang berpendapat sama sekali nggak membolehkan badal kemudian yang kedua ini pendapat yang pertengahan yang membolehkan ya badal haji atau ya badal haji tetapi pada batasan-batasan tertentu yang mana masih ada hubungan darah ya orang tua saudara yang ada hubungan darah ya nah ini itu yang pendapat yang kedua kenapa ayatnya sama yang dijadikan dasar wa an laisa lil insani illa ma sa'a bahwa saya manusia itu tidak akan memperoleh apa kecuali apa yang dia usahakan nah anak itu termasuk usaha orang tua kata Rasulullah SAW al-walad min sa'il walid bahwasanya anak itu adalah merupakan usahanya orang tua nah, jadi nggak bertentangan dengan ayat ini nggak bertentangan. Di samping hadis-hadis dasar hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW ya ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW dan Nabi menganjurkan agar dia menghajikan orang tuanya. Jadi ini pendapat yang kedua ya yang membolehkan badal tetapi dengan batasan yang mereka orang-orang yang dibadalkan itu yang dia ganti adalah orang-orang yang memang ada hubungan darah dan masih banyak ketentuan-ketentuan yang dijelaskan oleh para ulama tentang badal
haji anak kepada untuk orang tua ya dan lainnya. Ya di mana di antaranya anak itu sendiri sudah berhaji. Kalau belum berhaji dia nggak bisa ya membadalkan orang tuanya kalau dia sendiri belum berhaji. Kalau orang belum berhaji kemudian dia membadalkan orang lain, maka hajinya tetap jatuh pada untuk dirinya sendiri. Ya, tidak bisa kepada yang dia badalkan. Itu kalau dia sendiri belum berhaji. Kemudian masih banyak penjelasan ulama tentang masalah badal haji. Kemudian yang ketiga ini yang bebas. Ya, pendapat yang membebaskan untuk siapa saja. Dia bisa membadalkan haji untuk siapa saja. Jadi terserah kita mau mengambil pendapat yang mana. Ya, mungkin ya apa mengambil pendapat yang pertengahan misalnya ya. Silakan, silakan. Atau mengambil pendapat yang ketiga yang membolehkan ya juga nggak ada masalah ya. Itu bisa. Jadi ada tiga pendapat. Itu terkait dengan badal haji. Allah. Baik, Masya Allah atas jawabannya. Silakan bagi para jamaah yang masih mempunyai pertanyaan, bisa tanyakan langsung melalui dibuka mikrofonnya atau bisa diketik di kolom chat. Mungkin Ustadz izin bertanya, ada satu pertanyaan lagi. Tadi bagaimana kan Ustadz tadi sudah menyampaikan kalau misalkan sedang melakukan perjalanan haji lalu meninggal, insya Allah nanti di hari kiamat itu dibangkitkan dalam selalu bertalbiyah seperti itu Ustadz ya. Nah, bagaimana kalau misalkan eh, dalam kita menunggu haji gitu, jadi hajinya itu beberapa tahun kemudian lalu meninggal, apakah itu eh, bisa seperti itu juga ketika nanti meninggal dalam keadaan bertalbiyah kepada Allah? Itu apakah bisa atau tidak Ustaz? Ya, jadi kata apa namanya bahwa manusia itu akan mati itu sesuai dengan kehidupannya. Apa bahwasanya manusia itu mata ala ma'asyale. Manusia itu akan mati atas dasar apa kehidupan yang dia jalani. Ya kalau dia dalam keadaan taat kepada Allah, insya Allah matinya dalam ketaatan, dalam keadaan husnul khatimah. Dan manusia nanti yang yub'atsu akan dibangkitkan ala ma mata alaihi. Atas apa, atas dasar apa dia matinya. Jadi bangkitnya manusia nanti dari kuburnya itu berdasarkan akan kematiannya, atas dasar kematiannya. Kalau orang yang mati dalam keadaan sholat, insya Allah dia akan dibangkitkan dalam keadaan sholat ya. Orang yang mati dalam keadaan yang baik ini, insya Allah dia akan dibangkitkan atas niatnya mereka. Jadi ketika peristiwa apa ada sebuah bala, ada sebuah bencana yang menimpa karena yang namanya bala itu al bala yaum, bala itu sifatnya merata dan nikmat juga begitu dan nikmat juga tahu merata ya bagi yang baik dan yang tidak semuanya mendapatkan itu. Nah, begitu juga terjadi ketika bala. Nah, ketika terjadi bala, kemudian misalnya semuanya ditelan oleh bumi dari awal sampai akhir, yang baik dan yang tidak, maka semuanya nanti ya akan dibangkitkan atas niat mereka. Ya, semuanya akan dibangkitkan dengan niat mereka. Makanya di sini perlunya kita mengingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita selalu harus pasang niat. Ya, nggak boleh ada kosong dari niat. Ya, selalu harus ada niat yang baik dalam diri kita. Sebelum tidur, ya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita ingatkan diri kita. Kita harus pasang niat karena kita nggak tahu kapan meninggal. Kadang-kadang terjadi bencana yang kemudian membinasakan, mematikan kita. Demikian Allah Taala. Baik, Masya Allah. Para jamaah, apabila memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz. Kita masih ada waktu sekitar 25 menit Ustaz, karena selesainya jam 7.15. Namun apabila tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa ditutup lebih awal seperti itu. Mangga, para jamaah, apabila masih memiliki pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada Ustadz. Mungkin Ustadz, maaf nih, saya ada satu pertanyaan lagi yang berkaitan Baik. dengan tadi dua rahasia yang harus dilakukan sebelum
apa dua rahasia jika ingin berangkat ke melaksanakan ibadah haji. Yang pertama itu adalah menguasai ilmu ya Ustaz ya. Ya. Nah, lalu yang kedua itu adalah eh, kita merasakan bahwasanya Mekah dan Madinah itu dekat gitu. Nah, eh, mungkin kalau saya sendiri masih kurang paham gitu maksud dari eh, hadza, maksudnya lil qorib itu tuh bagaimana Ustaz dalam bentuk aplikasi dalam sehariannya itu bagaimana Ustaz? Yang nggak dipahami yang mana? Yang masalah apa? Yang kedua Ustaz, untuk yang Oh, yang kedua. hadza yang makna Ya, kedua Ustaz. jadi maksudnya, eh, jadi jangan kita anggap ini suatu hal yang mustahil, ya. Jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah takdirkan, nggak ada yang mustahil, nggak ada yang berat, ya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita anggap wah ini mustahil, saya bisa berangkat. Nah, kalau orang sudah menakar dirinya dengan ungkapan seperti itu, ya bisa jadi itu menjadi sangkaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah SAW, ana inda dhanni abdi bi. Dalam hadis qudsi dikatakan, aku berada pada sangkaan hambaku. Jadi kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Ya. Itu yang pertama. Jadi jangan menganggap ini suatu hal yang mustahil. Yang kedua, ada kerinduan, ada mahabbah, ada kecintaan, dan ada kerinduan. Ya, seorang penyair mengatakan zur man qad hawaita wa in syatat bika daru. Kunjungilah siapa yang kamu cintai walaupun rumahnya jauh. Jadi ada kerinduan kita untuk sampai ke kota Mekah, ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa in syatat bika daru, walaupun rumah kamu sangat jauh. Kita bisa berziarah, kita bisa mengunjunginya. Kalau kita nggak bisa mengunjunginya secara fisik, tapi secara perasaan, secara syuuri ya. Kita melakukan ziarah secara syuuri ya, kita merasa seakan-akan berada di depan Baitullah. Ya, kita berasa seakan-akan berada di Raudhah. Kita seakan berada di depan apa pusara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu ziarah-ziarah yang bisa kita lakukan sebelum ziarah secara fisik. Tapi secara ruh ya kita rihla ini bisa kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Li ilafi Quraisyin ilafi rihlatasyita was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Ya kita rihla yang paling mulia itu kata Allah taala adalah rihlah yang kita lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyabudu rabb hadzal bait. Dan yang mereka beribadah kepada Allah taala yang menguasai rumah ini, yaitu menguasai Ka'bah, itu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi rihlah-rihlah yang kita lakukan yang sangat mulia itu adalah yang nuansanya nuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuansa ibadah ini ya kita ciptakan dalam aktivitas kita yang semuanya bernuansa ibadah kepada Allah. Insya Allah wa taala akan terus menjamin kesejahteraan. Alladzi at'amahum min ju', tidak akan kelaparan kita, wa amanahum min khauf, dan Allah taala akan memberikan rasa aman kepada kita sekalian ya. Dan kita diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW setiap kita keluar dari rumah kita agar kita membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kata Anas bin Malik mengatakan yang hadis ini hadis dimarfu kepada Nabi Muhammad SAW yang diangkat pada Rasulullah SAW bahwasanya orang yang keluar rumah dia membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka dikatakan kepada orang tersebut tiga hal. Yang pertama adalah budita, kamu diberi petunjuk. Ya, kita akan sesat dalam perjalanan itu. Kita akan mendapatkan petunjuk. Ya, yang kedua adalah kufita, kamu akan diberikan kecukupan. Kamu nggak akan kekurangan dalam perjalanan ini. Akan diberikan kecukupan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah kita, kamu akan dijaga, akan diselamatkan. Ya, termasuk kita akan dijaga dari syaitan. Setan nggak mau mendekati orang yang sudah berada dalam lindungan Allah, yang sudah diberi petunjuk sama Allah, yang sudah dijaga oleh Allah. Setan akan menjauh dari kita. Nah ini petunjuk Rasulullah SAW bagi kita sekalian setiap kita melakukan rihlah. Dan perbuatan rihlah ini adalah perbuatan yang sering kali kita lakukan ya. Yang mungkin setiap hari kita lakukan ya. Kita lakukan, kita keluar dari rumah kita, menuju sekolah, menuju kantor dan semacamnya. Makanya setiap kali kita keluar kita baca doa ini. Jadi yang ketiga adalah adanya kerinduan ya. Untuk mendekatkan itu adanya kerinduan. Apa yang kita rindukan itu seakan-akan
hadir, ya seakan-akan ada di dalam hati kita. Itu apa yang kita rindukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Innal muhibba alhamdulillah. liman yuhibbu zawaru, karena orang yang cinta itu terhadap yang dia cintai dia akan saling berkunjung. Jadi begitu. Insya Allah kalau kita ada mahabbah, ada kecintaan dalam hati kita, kita akan merasa rindu. Nah itu yang harus kita hadirkan. Masya Allah. Begitu Ustaz ya, agar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillah Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara. Eh, Sebelum kami tutup, mungkin ada closing statement. Oh, maaf sebelumnya, ada yang ingin bertanya, dipersilakan bagi Ustadz Abdullah Fahmi Bajri, dipersilakan. Baik, Ustaz, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama Ana Abdullah Fahmi Bajri. Kebetulan Ana salah satu pengurus di PC Al Irsyad Kota Bogor. Ya. Ya. Baik, Afwan, Ana sedikit izin bertanya, Ustaz. Mungkin terkait haji di sini ya. Bahwa kita tahu bahwa haji itu memang bahwa bagian dari rukun Islam dan itu memang wajib. Eh, dan yang Anda mau tanyakan sebetulnya mungkin lebih terkait karena Anda masih muda ya mungkin Ustaz ya dibanding yang ini. Sebenarnya yang lebih urgent atau lebih penting itu mana yang harus kita dahulukan Ustaz? Antara haji dan menikah. Itu ya. Barakallah. Iya. Eh, Masya Allah ini pertanyaan ini baru sekarang saya dapatkan pertanyaan semacam ini. Ini Masya Allah. Jadi kan begini, kita memang kita punya kewajiban terhadap harta kita, ya, punya kewajiban terhadap harta kita, di mana kewajiban seorang Muslim terhadap hartanya yang pertama itu adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana infak ini tidak ditentukan eh, berapa dia punya nisab, nggak ada nisabnya, dan juga tidak ditentukan berapa persen yang harus dia keluarkan, nggak ada ketentuannya, ya, bebas sukarela namanya infak itu. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang menginfakkan hartanya dalam posisi dia seret atau dalam kondisi dia leluasa. Jadi semuanya punya kewajiban infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan kewajiban yang pertama, ya. Setiap kita mendapatkan gaji, penghasilan, ya infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua adalah kewajiban nafkah, ya, memberikan nafkah. Itu kewajiban yang kemudian itu masalah besarannya bisa kita atur. Yang sangat baik dipuji oleh Allah Taala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang yang kalau memberikan nafkahnya itu tidak berlebihan, dia juga tidak pelit. Ya, wa kana baina dzalika qawama, pertengahan. Ya, tidak pelit dan juga tidak berlebihan. Itu yang kedua, kewajiban nafkah. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban membayar hutang. Ya, membayar hutang. Nah, kewajiban yang ketiga adalah kewajiban membayar hutang ini. Makanya orang nggak boleh mengatakan saya nggak bisa bayar hutang karena nafkah saya besar. Ya, itu nggak boleh. Dia bisa atur nafkahnya sehingga dia bisa sisihkan untuk membayar hutang. Itu kewajiban yang ketiga. Nah, setelah tiga kewajiban tadi, maka sisa dari harta yang dia punya itu dia investasikan. Ya, dia simpan. Nah, maka dari apa yang dia simpan itu kemudian lahir banyak kewajiban, ya, kewajiban sesudahnya, ya. Di antaranya adalah kita punya kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, apa namanya, berzakat. Ya, kalau sudah sampai pada nisabnya, kita punya harta pada nisabnya zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian juga ada kewajiban haji. Ya, kalau sudah sampai ada batasan di mana kita bisa berhaji dengan bekal harta kita yang kita miliki, maka kita wajib berhaji. Ya. Kemudian ada kewajiban yang lain juga yang seperti yang ditanyakan tadi, yaitu menikah. Ya, menikah ini kan hukumnya banyak. Jadi tergantung hukum untuk individu setiap orang.
Karena nikah ini hukumnya beragam. Ada nikah yang hukumnya wajib. Kalau dia nggak menikah dia berdosa, yaitu bagi orang yang kalau nggak menikah dia bisa berzina, dia jatuh pada zina. Nah, kalau dia bisa jatuh pada zina, maka nikah itu menjadi hukum wajib bagi dia, ya menjadi hukum wajib bagi dia, maka dia harus utamakan ini. Dari hajinya dia utamakan, ya karena apa? Kaidahnya mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, bahwa untuk menolak suatu kerusakan yang akan menimpa diri kita itu harus diutamakan daripada mengambil satu kemaslahatan, daripada mendatangkan satu kemaslahatan. Ya, jadi ya harus kita dahulukan. Kalau memang sudah nikah menjadi hukum wajib bagi saya, maka saya harus menikah dulu daripada saya berangkat haji. Kalau tidak saya akan bisa berzina. Itu kalau bagi yang hukumnya wajib. Lalu kemudian nikah bisa menjadi hukumnya sunnah, ya. Kalau sekiranya dia bisa menunda, ya masih menunda pernikahannya, mungkin setelah haji, ya dia haji dulu, ya. Nah itu kalau yang antara sunnah dan wajib kan yang harus didahulukan adalah yang wajib. Ya. Kalau sama-sama wajibnya nikah wajib, kemudian haji wajib, nah mana yang kemudian kira-kira akan merusak dirinya, akibat yang bisa merusak dirinya. Nah, itu yang harus dia utamakan, yang harus dia utamakan. Nah, begitu 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 kaidahnya insya Allah. Ya kemudian nikah juga ada yang bagi pada seorang ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya makruh, dan ada yang hukumnya haram. Haram karena nikahnya niatnya nggak benar, yang untuk merusak orang perempuan, merusak hartanya, dunianya, kehormatannya, itu hukumnya haram. Kalau orang menikah niatnya seperti itu, tujuannya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Saya kira begitu insya Allah. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Eh, Luar biasa berarti lebih diutamakan kewajiban terlebih dahulu begitu Ustaz ya. Insyaallah. Baik, apakah ada pertanyaan lagi bagi para jemaah? Baik Ustaz, nampaknya kita sudah di penghujung acara. Eh, Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Ustadz, dipersilahkan. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersama-sama muzakarah, ya. Sebenarnya narasumbernya bukan hanya saya, tapi antum semuanya yang berada di Zoom ini, insya Allah semuanya menjadi inspirasi, ya, memberikan inspirasi kepada kita semuanya untuk bersama-sama mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan niat eh, taqarrub ila Allah, karena Allah taala yang memerintahkan kita untuk belajar ini, untuk mencari ilmu. Dan apa namanya, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita, ya menjadi amal soleh kita. Memang Allah Taala perintahkan kepada kita sekalian bahwa wa atimmul hajja wal umrata lillah, ya bahwasanya kita memang melakukan segala perkara ini, kita berusaha melakukannya dengan sempurna, dengan maksimal, ya dengan totalitas, ya. Allah perintahkan kita berpuasa juga begitu, summa atimus syiyama ilal lail, agar kita sempurnakan puasa kita, ya. Begitu juga dalam umrah dan haji. Banyak orang melaksanakan umrah dan haji itu kadang-kadang hanya sekedar ya sudah, yang penting gugur kewajiban dari dirinya. Sehingga nggak ada orientasi untuk menyempurnakannya dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu kadang-kadang hilang. Ya juga maknawiyahnya kadang-kadang hilang. Yang penting dia melaksanakan. Dia sudah selesai melaksanakan kewajibannya. Nah, padahal perintahnya Allah Ta'ala, wa atim, sempurnakan, kata Allah. Wa atimul hajja, haji wal umrata lillah, untuk Allah Ta'ala. Saya kira demikian, dan itu menjadi apa namanya, semangat kita, ya, dalam melaksanakan semua tugas-tugas kehidupan kita, baik sebagai hamba maupun sebagai khalifah, bagaimana kita melaksanakannya, berusaha dengan semaksimal mungkin. Demikian insya Allah. Baik, Masya Allah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmunya dan materi yang sudah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Karena sudah di ujung acara, marilah kita sama-sama ucapkan hamdalah untuk menutup kali ini.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua atas jamaah, atas kehadiran kali ini. Insya Allah pekan depan kita akan bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Syukran, jazakumullah khair semua jamaah yang sudah hadir. Ustaz itu, Ustaz Mudarik, insya Allah kita ketemu lagi di Sabtu pekan yang akan datang. Selamat istirahat, selamat berakhir pekan. Izin close meeting.